Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Pasti teman-teman ketika mengcopy sebuah file, ataupun folder, ataupun tulisan, ataupun gambar, pasti teman-teman akan mengkopinya secara tidak langsung ya, akan tercopy terlebih dahulu ke dalam sebuah clipboard. Dan fitur clipboard ini pasti ada di setiap Windows. Sudah secara default pasti akan seperti itu. Tapi ketika teman-teman menggunakan Windows 11, teman-teman bisa melihat clipboard tersebut, isi dari clipboardnya, dengan menggunakan tombol di keyboard Windows plus V. Ketika itulah teman-teman bisa melihat histori dari clipboard yang sudah dikopikan gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi sebenarnya isinya tidak sesederhana itu. Karena yang ada di Windows 11 itu hanya berupa histori dan juga sudah disimpelkan gitu. Kurang lebih seperti itu. Karena isinya tidak sesederhana itu. Oke, di sini saya akan coba untuk kasus yang pertama, yaitu ketika kita mengcopy atau mengcut sebuah tulisan. Oke, di sini saya akan mencoba untuk menuliskan untitled di ini ya, di notepad. Oke, sekarang kita akan langsung copy dan kita lihat isi dari clipboard itu sebenarnya apa. Oke, di sini saya menggunakan sebuah tools yang bernama Insight Clipboard. Ini merupakan tools yang free dan teman-teman bisa download saja di Google, dan itu ukurannya sangat kecil sekali, kurang lebih hanya sekitar 40 KB. Jadi teman-teman silahkan bisa cari saja di Google, banyak gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, ini di dalam Insight Clipboard teman-teman akan melihat sebuah, ya mungkin bisa dibilang bingung gitu ya. Oke, ini isinya apa aja gitu. Karena di dalam sebuah clipboard, bahkan sebuah teks saja, ini ternyata memiliki 4 konten. Oke, yang pertama adalah CF text. Yang kedua adalah OM text. Yang ketiga ada CF Unicode text. Dan yang keempat ada CF local. Oke, ini apa ini maksudnya? Pasti teman-teman juga akan bingung ini semua ya. Maksudnya apa semua? Oke, di sini sebenarnya secara simpelnya adalah kalau kita mengkopikan sebuah teks, maka isinya akan seperti ini. Oke, size. Size ini berarti menunjukkan kalau isi dari tulisannya ini ada 9. Oke, kok kenapa ada 9? Tapi sedangkan di sini cuma ada 4. Nah, sebenarnya satunya lagi itu adalah keseluruhannya. Jadi per hurufnya itu ada 8 dan satu lagi adalah katanya. Kurang lebih seperti itu. Oke, yang Unicode text ini saya juga kurang tahu kenapa kok bisa 2 kali lipatnya, dan juga di memori ini ada 4 karena ini adalah berupa Unicode text. Kurang lebih seperti itu. Ketika kita kopikan maka hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Oke, bagaimana kalau misalnya kita coba untuk kata-katanya lebih dari satu lah ya. Lebih dari satu. Oke ya, seperti ini. Misalnya kita coba copy seperti ini dan kita pastekan, atau mungkin kita lihat di dalam sini ya, kita refresh dulu. Oke, tulisannya ada 25. Apakah betul yang tadi saya sudah sebutkan kalau misalnya ternyata rumusnya seperti itu? Ternyata tidak juga. Karena memang kalau misalnya teksnya itu lebih dari 1 atau katanya lebih dari 1, itu Unicode-nya atau CF-nya akan berubah lagi gitu. Kurang lebih seperti itu. Unicode teksnya seperti ini, OM teksnya kurang lebih seperti ini, indeksnya ada 3, 4, 1, dan dihandle oleh memori yang mengindikasikan kalau clipboard itu disimpan di dalam sebuah RAM. Kalau misalnya RAM-nya mati, ya otomatis clipboard-nya juga bakal hilang gitu ya. Sama seperti halnya ketika teman-teman merestart atau mematikan komputer dan dihidupkan lagi, pasti akan hilang semua clipboard-nya gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, di sini ada 94000. Oke, mungkin masih kurang mengerti gitu. Karena memang di sini Unicode-nya hanya bisa dibaca oleh Windows. Oke, owner-nya Notepad karena kita memang teksnya adalah di Notepad. Bagaimana kalau misalnya kita coba di sini, misal di start ya, HW info misalnya. Oke. Kita coba di sini, copy. Hasilnya bagaimana? Kita refresh lagi. Oke, HW info. Oke, ownernya adalah Explorer. Karena memang start menu itu dihandle oleh Explorer. Wah, berarti kurang lebih masih sama ya. HW info, cuman ada 6 huruf, tapi size-nya ada 7. Karena yang sudah saya sebutkan tadi. Tapi kalau misalnya lebih dari itu, lebih dari 1 kata, mungkin akan beda lagi. Kurang lebih kayak gitu. Ini 2 kali lipatnya seperti biasa, dan CF lokalnya ini sama semua. Berarti teks ini kurang lebih bentuknya sama seperti ini. Oke ya. Nah, setelah itu sekarang kita coba ke kasus yang kedua, yaitu ketika kita mengkopikan sebuah file. Bagaimanakah jadinya? Nah, sekarang saya coba aja di sampel Pictus yang ada di Windows 7. Oke, pertama kita akan coba untuk copy terlebih dahulu, dan kita lihat apa yang ada di dalam sebuah clipboardnya.
Oke, lebih banyak lagi dan lebih pusing lagi. Karena format ID-nya juga sudah beda, size-nya juga kita lihatnya dari mana, ini kayaknya kurang begitu paham gitu ya. Oke, mungkin teman-teman juga agak susahan ya untuk membaca ini ya. Mungkin termasuk saya juga karena di sini memang hanya bisa dibaca oleh Windows. Oke, di sini semuanya dihandle oleh memori. Semuanya dihandle oleh memori, tidak ada oleh yang lainnya. Terus ini file name-nya. Oke, ini file name yang sudah tidak kita kopikan tadi dengan mungkin bisa dibilang dengan penyesuaian, bisa biar lebih pendek gitulah ya. Dan juga di sini ada file name W-nya. Oke, ini kalau misalnya teman-teman ada spasi, maka ini nama lengkapnya kurang lebih kayak gini. Tapi kalau misalnya ada spasi, maka akan disimpelkan seperti ini. Ini kurang lebih sama kalau misalnya teman-teman menggunakan Windows XP, kadang-kadang suka ada file yang gitu satu gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus di sini shell ID-nya oke kosong. Drop description-nya. Oke, ini mulai di sini teman-teman akan bingung. Kenapa? Karena di sini itu sebenarnya hanya sebuah deskripsinya. Kalau misalnya teman-teman membuka sebuah Windows, nah di sini sebenarnya ada description dari filenya. Nah, ini berhubung kosong maka FFFF atau 000 semua gitu, kurang lebih kayak gitu. Preferred drop effect-nya juga kosong. Oke, ada 5 tadi. Dan juga di sini ada banyak yang isinya wah, sebenarnya tidak bisa dibaca gitu. Jadi teman-teman juga memang akan kebingungan karena mengingat kalau ini hanya bisa dibaca oleh Windows. Dan sebenarnya kalau misalnya teman-teman di sini sadar ada preferred drop effect, ini sebenarnya apa sih? Kok ada 05? Oke, tadi kita sudah mengcopy ya. Jadi di sini hasilnya adalah kurang lebih seperti ini. Tapi bagaimana kalau misalnya kita cut? Oke, sekarang kita cut dan coba kita refresh. Oke, pasti di sini akan berubah lagi. Jadi 02. Artinya kalau 02 itu cut, dan juga kalau misalnya 05 seperti yang tadi angkanya sebelumnya 05 itu artinya adalah copy. Jadi preferred drop effect ini adalah sebagai cara untuk menyimpan kita ke dalam sebuah clipboard gitu. Karena kalau misalnya kita cut dan kita paste seperti ini ya, misalnya kita paste lagi, maka di clipboard akan kosong. Tapi kalau misalnya kita copy misalnya seperti ini, terus kita ke lain, misalnya paste seperti ini, maka di clipboardnya tetap masih ada. Seperti itu. Kalau misalnya kita cut, terus kita paste seperti ini, maka hasilnya di insider clipboardnya akan kosong. Ya, memang seperti itulah cara kerja dari sebuah clipboard. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita kopikan sebuah folder? Oke, sekarang kita akan coba lihat di desktop. Oke, folder yang tadi insider clipboard, kita coba copy. Apa yang akan terjadi? Kurang lebih hasilnya juga sama. Di sini ada file name, terus juga ada file name yang panjangnya, terus juga ada preferred drop effect yang paling penting tadi. Karena kita copy, maka hasilnya 05. Kalau misalnya kita cut seperti ini, maka hasilnya adalah sama. Jadi 02. Mana tadi seperti ini ya filenya, preferred drop effect. Nah ini. Jadi 02 seperti ini. Kurang lebih sama. Jadi folder sama file itu kurang lebih hasilnya akan sama. Oke, satu lagi. Saya akan mencoba untuk membuka Microsoft Paint. Oke, karena kenapa? Karena di sini kita akan mencoba untuk mengcopy dari sebuah foto atau gambar. Kalau misalnya teman-teman di sini menggunakan gambar gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk ya gambar-gambar asal-asal aja ya. Mungkin kurang lebih seperti ini. Terus kita select kayak gini. Dan setelah itu mari kita coba copy. Oke, hasilnya kayak gimana? Kita lihat. Berbeda lagi. Karena di sini namanya adalah meta file pic. Oke, tapi tetap di sini isinya kosong karena tidak ada berbentuk tulisannya. Untuk DIB-nya bagaimana? Pasti teman-teman di sini akan bingung banget karena wah, ini isinya apa ini ya? Oke, pasti bingung. Jadi ini sebenarnya ada isinya, bisa dibilang adalah sebuah konten dari ininya, dari color yang kita gunakan dalam foto tersebut. Jadi kalau misalnya fotonya makin gede, maka size-nya juga akan semakin besar gitu ya. Dan otomatis di dalam sebuah meta file-nya, di dalam DIB ininya akan bermacam-macam juga. Ini kan banyak FFFF-nya karena 0. Karena bisa dibilang fotonya tuh 0 atau maksudnya adalah putih gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi makanya FFFF di sini 255 gitu ya. Bisa dibilang jadi warnanya adalah putih. Oke, embed source kosong juga. Object descriptor-nya. Oke, di sini nggak ada object descriptor-nya. Cuman bisa dibilang owner-nya adalah mspaint.exe. Jadi kita bisa lihat di sini paintbrush picture. Oke, ini maksudnya adalah nama dari sebuah aplikasinya. Kurang lebih seperti itu. Ya, oke, mungkin cukup sekian ya untuk pembahasan dari clipboard kayak gini. Jadi bisa dibilang bahwa sebuah clipboard itu isinya tidak sesederhana yang kita lihat kalau misalnya kita menggunakan Windows plus V di Windows 11.
isinya memang tidak sederhana itu, tapi semuanya dihandle oleh memori dan juga ada yang dihandle oleh metafile. Kebetulan di sini ada yang dihandle oleh metafile dan juga ada oleh storage. Berarti ini disimpan di dalam sebuah hard disk ataupun SSD ataupun apapun. Tapi selebihnya kalau misalnya teman-teman mengcopy teks misalnya seperti itu, pasti dihandle-nya oleh memori alias oleh RAM. Kurang lebih seperti itu. Oke, apalagi yang nanti akan kita bahas, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar. Atau misalnya ada kesalahan dalam pembahasan atau ada koreksi atau saran ada apapun, silahkan bisa tuliskan juga di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, Sen and Abradika, see you next time.